Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melihat hal-hal yang baru dalam perpolitikan Indonesia modern. Saya ngantuk ini sebenarnya jam 12 ini. Besok saya insya Allah mau ke Gelora Bung Karno ya, Senayan ya. Teman-teman saya sudah rencana berangkat jam 2 malam ini. Jadi saya ingin mendokumentasikan dulu yang baru. Ini pertama soal karakteristik pendukung Prabowo ini berbeda dengan pendukung Jokowi. Pertama, pendukung Prabowo itu sangat militan ya. Dia menyambut dengan antusiasme yang hebat dalam kampanye-kampanye yang terbuka yang dilakukan oleh Prabowo Subianto. Itu yang tidak ada atau berbeda dengan karakteristik pendukung 01 Jokowi. Kenapa begini? Kenapa kok sangat khas ya? Mungkin karena tekanan dari pemerintah sendiri dalam pengertian sikap ketidakadilan yang ditunjukkan selama 4,5 tahun itulah yang membuat masyarakat itu melakukan perlawanan secara terbuka dengan cara memperlihatkan ya militansi kepada Prabowo yang berhasil menyuarakan ya kegelisahan umum itu, ketidakadilan yang dirasakan, himpitan hidup yang meluas yang kemudian dititipkan kepada Prabowo. Dan juga militansi itu ditunjukkan oleh kaum intelektual yang mendapat wakilnya dari Rocky Gerung, sehingga histeria massa dari kalangan kaum intelektual ya generasi milenial di kampus-kampus itu begitu tampak militan itu mendukung apa saja yang diucapkan oleh Rocky Gerung. Sepanjang ekspresi intelektual Rocky Gerung itu harus disasarkan kepada tiang-tiang istana. Jadi lihat militansi yang dibangun atau yang muncul di kalangan akar rumput massa dan juga di kalangan intelektual itu sebenarnya muaranya satu, bagaimana mereka mengarahkan militansi itu ke titik pusat tertentu ya di Jalan Merdeka Utara melalui saluran lidah Prabowo dan melalui saluran lidah Rocky Gerung. Jadi militansi inilah corak ya dari pendukung oposisi ya yang dalam hari ini diwakili oleh calon presiden 02. Dan kemudian karakteristik kedua itu bersifat bercorak keagamaan agama. Misalnya mereka akan menggelar sholat subuh di GBK itu. Coba bayangkan, belum ada kampanye terbuka yang dimulai dengan sholat subuh. Sepanjang Indonesia merdeka, GBK dipakai untuk sholat subuh. Ya baru besok ini rencana tanggal 7 ya. Sekarang sebentar lagi jam berapa ini? Sebentar lagi ganti hari. Jadi sikap keagamaan, keislaman yang nyata ini bukan tiba-tiba. Ini juga bentuk dari kelanjutan dari masa 212 yang mendapatkan tekanan dari penguasa ketika penguasa membela Ahok waktu itu secara terang-terangan yang menista agama. Sehingga muncullah gelombang 212 dari desa-desa dari kota-kota seluruh Indonesia yang terarah kepada tiang-tiang istana lagi. Dan itu menjadi terkristalisasi gerakan 212 yang muncul 411 kemudian 212 tahun 2016 itu sekarang itu terus mencari salurannya ke samudra kebebasan dan samudra keadilan yang akan muncul pada subuh tanggal 7 April besok. Dengan cara sholat subuh berjamaah. Dulu 212 dimulai dengan sholat Jumat berjamaah di Monas. 7 juta orang hadir untuk sholat Jumat.
berjamaah. Itu satu sholat Jumat terbesar di alam semesta. Dan besok kita ada yang memperkirakan yang hadir mungkin antara 1 sampai 7 juta di Gelora Bung Karno. Ya. Jadi kemudian terus yang ketiga, ciri dari karakteristik pendukung Prabowo yang memang semacam mendapatkan saluran-saluran baru keresahan yang bersifat masif ini adalah ketika mereka dengan terang-terangan menyumbangkan uangnya serupiah demi rupiah ketika Prabowo kampanye di kota-kota itu. Berbeda dengan petahana yang banjir uang sehingga mudah sekali ya dan merasa tidak ada kesulitan dalam keuangan. Tapi Prabowo suka melakukan retorika, apakah Anda datang ke tempat ini dibayar? Tidak, katanya. Kenapa kok tidak dibayar? Jawab Prabowo, karena kita memang nggak punya uang. Ya. Dampak psikologis dari ucapan retorika Prabowo itu kemudian rakyat yang sangat militan itu kemudian memberikan uangnya 10.000, 20.000 di dalam peci, dikumpulkan di peci, di plastik-plastik. Ini sedekah uang recehan dari rakyat ini kepada calon pemimpin yang baru. Itu sebenarnya satu bentuk perlawanan ya terhadap establishment yang ditujukan oleh keangkuhan pemerintah ya, yang selama ini bersikap tidak adil kepada rakyatnya sendiri. Jadi ini situasi di dalam negeri, keresahan-keresahan umum ini. Sementara sikap militan itu atau perlawanan secara terbuka yang diberikan kepada pihak pemerintah, dalam hal ini pihak Jokowi, itu juga karena situasi internasional ketika Cina itu punya ambisi obor, yaitu One Belt One Road ya. Bagaimana dia ingin membangun jalan sutra di era modern ini dengan memberikan pinjaman infrastruktur gila-gilaan dengan biaya yang sangat murah kepada negara-negara yang mau dibantu seperti Sri Lanka, Djibouti, kemudian siapa lagi itu, Pakistan. Dan mereka kemudian terjebak dalam hutang sehingga kedaulatan negaranya hilang, seperti Sri Lanka yang akhirnya menyerahkan pengelolaan pelabuhannya selama 99 tahun kepada Cina karena tidak berhasil membayar cicilan kepada Cina yang telah memberikan utang begitu murah bunganya, tetapi dia akhirnya menjebak Sri Lanka. Nah, perlawanan dunia internasional terutama negara-negara barat terhadap ambisi Cina yang dengan konsepnya yang diluncurkan oleh Presiden Cina mulai tahun 2013 ya, dengan pidatonya selama 3 jam itu, yaitu ambisi dia untuk membangun jalan sutra modern, One Belt One Road. Itulah yang mendapat arus balik perlawanan dari negara-negara barat. Tetapi situasi ini tidak dicermati, tidak dilihat dengan cermat oleh Jokowi, sehingga dia mudah saja menerima bantuan Cina untuk membangun infrastruktur ya, sehingga mendatangkan buruh murah dari Cina, bahan-bahan dari Cina, dan tenaga kerja asing dari Cina. Dan ini mengakibatkan rakyatnya sendiri marah terhadap strategi kebijakan pembangunan infrastruktur yang berbasiskan utang dari Cina itu. Inilah salah satu yang menimbulkan harapan baru, terbitnya perubahan baru yang akan dibawa oleh Prabowo karena kekeliruan yang dibuat oleh pemerintah sendiri. Sejak awalnya adalah melindungi penista agama, kemudian membackup atau melindungi hutang atau pekerja asing Cina, dan juga
sikap-sikap yang diskriminatif terhadap kaum oposisi, semua akumulasi itu, kekecewaan itulah yang akan besok memuncak pada kampanye terbuka terakhir di Gelora Bung Karno 7 April 2019, dan ini nampaknya pertempuran terakhir dan pertempuran penghabisan. Mungkin era baru akan tiba di bawah presiden baru, yaitu Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir sabran jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah.